Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi sekalian, apa kabar semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Ya, syukur pada Tuhan. Sekali lagi kita dapat berkumpul dalam ibadah raya online kita. Ya, sebentar lagi kita akan memulakan ibadah raya kita. Jadi sebelum kita mulakan ibadah raya kita, mari saya akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kau telah menyertai kami Tuhan Yesus dari hari-hari yang sudah Tuhan Yesus, hingga pada hari ini Tuhan kami dapat bersama-sama Tuhan untuk mengikuti Tuhan ibadah raya online ini ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan Yesus hati kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau terus jamah setiap hati kami Tuhan Yesus lewat daripada ibadah raya kami pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan Yesus dari awal ibadah kami Tuhan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus memenuhi hati dan jiwa kami Tuhan Yesus, agar kami mampu Tuhan untuk melalui hari-hari yang akan datang Tuhan dengan pimpinan Roh-Mu Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Kau pakai Tuhan setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan, baik dari praise and worship Tuhan Yesus, dan juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memimpin kami Tuhan Yesus sepanjang ibadah raya kami pada hari ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, ini doa kami dan semuanya ini kami peralaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, salam jemaat besar Binilai. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang sukacita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, yang tak ada tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia.
Mari semua jemaat kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Na 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 na. Dekat padamu itu rinduku, setiap katamu kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa mematah wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu sekali lagi kita di dalam ibadah secara online, SIB Nilai. Selamat bertemu dan selamat beribadah. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, menyertai seluruh keberadaan jemaat dimanapun Anda berada, bahkan di rumah, bersama keluarga, bahkan di tempat bekerja. Saya percaya Anda tetap terus bersemangat dan antusias di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan masuk dalam satu tema yang baru. Sepanjang Oktober, November, dan Desember, 3 bulan ini kita akan mengupas pelajaran dalam Injil Lukas, di mana sesuai dengan visi tema gereja SIB Nilai, di mana satu slogan yang kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai jemaat, bahkan setiap pemimpin harus menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan kita supaya membangun gereja yang kuat, yang gereja yang dinamik, gereja yang bertumbuh dalam kerohanian. Oleh sebab itu, kenapa kita memberi satu slogan tema untuk gereja kita? We love, we serve, we disciple. Karena kita mau meneladani kehidupan Yesus Kristus dalam kehidupan kita secara pribadi. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua belajar dalam kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas sepanjang 3 bulan ini. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan kita fokus dan setiap pelajaran yang kita pelajari, kita menerapkannya, kita membiarkan firman Tuhan mengurapi diri hidup kita setiap waktu. Dan saya percaya kita tetap terus antusias untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita mengalami pertumbuhan secara pribadi di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, Engkau Bapa yang baik, terima kasih
kami punya kesempatan yang indah dapat bersama walaupun ibadah secara online pada pagi ini. Namun kami tetap terus punya kerinduan hati yang berkobar-kobar bersemangat mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Bapa. Pimpin kami, berkati seluruh jemaat yang mendengar, persiapan hati dan pikiran mereka supaya hati dan pikiran mereka siap untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan, dan firman-Mu akan tinggal diam dalam kehidupan mereka. Bahkan hamba-Mu sebagai penyampai kebenaran-Mu Tuhan juga dipersiapkan, dan saya juga belajar kebenaran firman-Mu Bapa lebih dalam lagi supaya firman-Mu bukan hanya sebagai kata-kata kosong disampaikan, namun kebenaran yang menghidupkan, kebenaran yang mengubahkan, memulihkan, dan memberi kekuatan dan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat yang mendengar. Jika ada antara mereka yang sakit, Bapa, saya berdoa mohon kekuatan dan pertolongan kepada mereka dan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin ada yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, Bapa, Engkau bukakan jalan bagi mereka, bahwa mereka mengalami pertemuan dengan Engkau oleh kuasa Roh Kudus-Mu secara pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siap jemaat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini? Mari kita lihat di dalam Lukas 7 ayat 1 hingga 10. Lukas 7 ayat 1 hingga 10. Satu kisah. Seorang perwira Romawi mohon ataupun meminta pertolongan Yesus menyembuhkan hambanya, menyembuhkan pekerjaan di bawahnya. Satu tema yang akan kita pelajari bersesuaian dengan visi gereja kita, SIB Nilai, We Love, We Serve, We Disciple. Kita mulakan satu tema, yaitu belajar membangun kerendahan hati. Belajar membangun kerendahan hati. Hari ini kita akan belajar bagaimana respon perwira Romawi ini di saat dia minta kepada Yesus, meminta pertolongan Yesus untuk menyembuhkan orang bawahannya. Secara akal ataupun secara kehidupan manusiawi kita, secara logiknya, kenapa perwira Romawi ini meminta pertolongan Yesus, sedangkan dia seorang pegawai tertinggi yang terhormat, mungkin saja boleh minta pertolongan para tabib ataupun orang-orang sesuai dengan status mereka. Tetapi apa yang kita dapat belajar daripada perwira Romawi ini adalah beberapa hal yang akan kita lihat sepanjang kita membaca, dan sepanjang saya akan menjelaskan respon dan sikap hati yang ada pada perwira Romawi. Mari kita membaca Lukas 7 ayat 1 hingga 10. Saya akan membacanya untuk kita. Lukas 7 ayat 1 hingga 10. Firman Tuhan mengatakan, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat kedua, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat ketiga, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat keempat, mereka yang datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, berkata, ia layak engkau tolong. Di ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Kalau kita lihat teman-teman dan jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari ayat pertama ya ayat 5, saya percaya perwira Romawi ini bukan pada waktu itu saja mendengar tentang Yesus, tetapi sebelum ini dia melihat, dia sendiri telah mendengar pekerjaan-pekerjaan mujizat yang Yesus lakukan sepanjang pelayanan Yesus.
Bahkan saya percaya dia mendengar berita tentang Yesus dapat menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang lumpuh daripada tua-tua Yahudi. Orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, sehingga timbullah imannya, timbullah kepercayaannya kepada Yesus. Dan satu hal yang kita dapat tangkap, dia bukan saja mempercayai Tuhan, tetapi dia punya karakter ataupun gaya hidup, nilai yang dia tanam, di mana dia membantu orang Yahudi membangun rumah ibadat. Kalau kita lihat dalam kerajaan Romawi pada masa itu, mereka sangat tidak suka kepada orang percaya, lebih lagi kepada orang yang mengikut Yesus, karena menjadi ancaman buat mereka. Tetapi perwira Romawi ini, dia terlibat bersama, membantu, bahkan dia tahu apa yang dia lakukan sebagai seorang perwira yang punya status pangkat yang tinggi. Mungkin juga dia sebagai ketua satu angkatan yang besar. Tetapi ada satu hal yang telah dia terapkan dalam dirinya, mempercayai pelayanan yang Yesus lakukan. Kita lanjutkan di dalam ayat 6 hingga 10. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang yang banyak mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan ayat ke-10. Dan setelah orang-orang yang disuruhnya itu kembali ke rumah, didapati nyalah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Nah, di ayat 6 hingga 10 sudah terjelas sekali karakter pribadinya seorang perwira ini. Dia menganggap dirinya tidak layak untuk menerima Yesus ke rumahnya. Dia berkata hanya ucapkan saja. Jemaat Tuhan, sangat berbeda satu kisah di dalam Perjanjian Lama, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 8 hingga 12. 2 Raja-Raja ayat 2 Raja-Raja 5 ayat 8 hingga 12, kisah seorang panglima tentara Aram, di mana dia juga mengalami penyakit kusta. Pada waktu itu kerajaan Aram menang salah satu peperangan dan mengambil satu hamba, di mana mereka percaya bahwa di Israel ada seorang nabi, ataupun di kerajaan Israel ada seorang yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Apa yang terjadi? Dia minta pertolongan Raja Aram untuk menulis surat kepada Raja Israel supaya dia mohon pertolongan untuk disembuhkan. Tetapi apa yang terjadi dalam singkatnya dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 8 hingga 12, Anda boleh membacanya sendiri. Surat Raja Aram dibawa oleh panglima
Naaman kepada Raja Israel, dan Raja Israel berkata, bukan aku yang dapat menyembuhkan, tetapi Elisa. Dan itu didengar oleh salah satu pekerja didengar oleh Elisa sendiri bahwa Panglima Naaman datang untuk mohon pertolongan. Tetapi ada satu sikap yang kita belajar di sana. Di saat Nabi Elisa berkata, engkau pergilah ke satu tempat kolam di mana berendamlah di sana selama sepanjang berapa kali, dan apa yang terjadi? Apa respon Panglima Naaman? Dia berkata, apakah sekadar hanya engkau mengatakan pergi dan saya hanya berapa kali merendamkan diri dan sembuh? Dia bersungut-sungut. Berbeza sekali apa yang respon prajurit Romawi ini. Dia taat dan dia mendengar, dan kerendahan hati yang ada pada Romawi ini, dia kata, cukup engkau katakan. Berbanding dengan Panglima Naaman yang dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 8 hingga 12 itu di Perjanjian Lama. Perbezaan di sini kita dapat lihat bahwa di dalam diri manusia terdapatnya ego. Tahu ego? Nah, kita kadang-kadang tidak sadar kita punya ego. Ego dalam diri manusia pada awalnya bersih, murni, dan tanpa noda. Kita punya ego. Namun, setelah manusia jatuh dalam dosa, ego menjadi tidak bersih, bernoda, dan berdosa. Ego digunakan untuk kepentingan diri. Itulah salah satu tampak ego bagi manusia, dan manusia hidup untuk dirinya sendiri dan menjadi sombong. Ego terbentuk dari awal hidup kita. Kalau kita memang terbentuk dari keluarga yang keras, kita sudah mula-mula di dalam kehidupan kita secara awalnya, kita telah membina fondasi yang keras. Kita sudah membangun satu prinsip yang tidak ditergoyahkan oleh orang lain. Dan apabila ego itu semakin engkau pasang ataupun semakin engkau tanam, dan semakin engkau membesar dan dewasa, apapun keadaan dalam hidup Anda, ego itu akan mengawal diri kita. Hingga ego itu akan menjadikan kita sombong, angkuh, tidak mudah ditegur, mempersalahkan orang lain. Pernah mengalami seperti ini, jemaat Tuhan? Anda sedang memberikan satu pandangan, discussion di college ataupun di mana-mana meeting dalam pekerjaan Anda diberikan satu masa untuk membuat satu discussion ataupun diberikan pandangan. Tetapi pandangan Anda dikritik, pandangan Anda tidak diterima, maka timbul perasaan di mana ketidakpuasan, timbul perasaan marah, timbul perasaan tidak puas hati. Pernah? Saya pernah, jemaat Tuhan. Pernah satu waktu. Saya orangnya pendirian yang kuat. Saya orangnya yang ego. Kenapa? Susah sekali orang masuk ke dalam kehidupan saya, di mana kalau orang itu beri pandangan, kalau orang itu memberikan pendapat, saya tidak akan mudah menerima. Saya akan katakan tidak perlu dan saya boleh buat. Tetapi setelah saya mengalami Kristus, saya mengalami kasih Tuhan, saya diubah, saya ikut kelas pemuridan, saya ikut IESI, saya ikut SMY. Sedikit demi sedikit ego itu dihancurkan dengan kebenaran Tuhan, dengan buah-buah kasih Tuhan. Akhirnya saya dapat belajar memiliki kerendahan hati. Saya mulai menerima pandangan-pandangan orang. Saya mulai menerima kritisan-kritisan dari orang.
saya belajar untuk diberi input, walaupun tidak mudah. Ada timbul ego kita, tapi itu dapat kita kontrol dan kawal dengan kasih. Kenapa? Di sekolah, di satu waktu di sekolah Alkitab, ada seorang lecturer saya mengatakan begini, Bong, kalau kamu khotbah, orang mengkritik kamu lebih baik daripada orang memuji-muji kamu. Dan saya tangkap apa yang dia katakan, dan akhirnya saya belajar. Dikritik tidak mudah, teman-teman. Apalagi orang tidak menerima ide kita 100%, betul? Tetapi mari kita belajar kerendahan hati. Supaya, kenapa? Jangan biarkan egomu mengambil kendali seluruh hidup kita. Sebab itu di dalam kebenaran firman Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kita, marilah kita berdamai dengan sesama kita. Tetapi sebelum kita berdamai dengan sesama kita, kita berdamai dulu dengan Yesus Kristus. Menyerahkan ego kita, menanamkan ego kita dengan kasih dan belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu, kita belajar hari ini bagaimana memiliki kerendahan hati. Ya. Pengulas Alkitab C.K. Barrett berkata, kasih adalah satu tindakan dan segala tindakan yang dilakukan oleh Tuhan adalah berdasarkan kasih. Apabila manusia mengasihi dia atau sesamanya, mereka sedang melakukan walaupun tidak sempurna. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, kita juga menyenangkan hati Tuhan apabila kita bertindak seperti dia. Bagaimana mengalahkan ego? Kasih. Apabila kita menanam kasih Tuhan di dalam diri kita, kita akan sedang belajar untuk mengasihi orang lain. Melihat kepada orang lain. Memperdulikan orang lain. Melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Amin. Kasih terbagi kepada beberapa. Kasih eros yang didasarkan dengan nafsu. Kasih filio, kasih persahabatan. Kasih agape, itu kasih Yesus, kasih yang berkorban. Dan setiap pribadi kita diajar untuk memiliki kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak memikirkan hutang kasih yang bukan memikirkan seperti rugi untung. Oleh sebab itu, kenapa saya mengajar kita di dalam gereja untuk memiliki will love. Bangun kasih itu dulu dalam diri kita. Kalau kita membangun kasih dalam diri kita, apapun yang kita berbuat, kita akan berbagi yang terbaik, giving the best. Kenapa? Kita bukan memikirkan apa orang kata, tetapi kita membuat segala sesuatu apa yang terbaik buat Tuhan. Dan apa yang kita baik buat Tuhan, itu juga akan kita alami sendiri pada suatu waktu nanti. Saya sendiri belajar, jemaat Tuhan. Saya sendiri sudah mengalaminya. Saya sudah mengenal Tuhan Yesus lebih 13 tahun. Pengalaman bersama Tuhan 13 tahun itu banyak menyebabkan saya benar-benar mengenal pribadinya Yesus yang luar biasa. Ada jatuh bangunnya kita. Ada jatuh bangunnya juga saya secara pribadi. Tetapi saya tetap berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, di dalam kisah ini ada 3 perkara yang harus kita belajar dan harus kita terapkan dan harus menjadi peringatan buat kita. Yang pertama adalah belajar untuk menghargai dan mengasihi. Kalau kita lihat daripada ayat ini, ayat 2 hingga 3, di situ ada seorang pewira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Seorang hamba sangat dihargai. Seperti yang saya kata tadi, pewira ini mungkin saja tidak perlu membantu hambanya ini. Karena ada orang lain. Kalau hambanya itu mati,
dia boleh mencari prajurit yang lain, merekrut prajurit yang lain. Tetapi kenapa dia tidak membiarkan hambanya itu mati? Sebab ada beberapa hal, yaitu dia mengasihi. Kalau perkataan menghargai itu, dia bukan menganggap itu sebagai sekadar hambanya, tetapi lebih daripada itu. Yang ketiga, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Nah, dia sendiri minta kepada orang tua-tua Yahudi, menghormati tua-tua Yahudi dengan merendahkan diri. Dia seorang pegawai Romawi yang punya pangkat, punya kekayaan, punya kuasa, tetapi merendahkan diri daripada tua-tua Yahudi supaya sampaikan kepada Yesus betapa dia tahu siapa dirinya. Status jabatan tidak penting. Yang penting adalah kasih pada hatinya. Dia sanggup melakukan apa yang saja supaya hambanya ini sembuh. Perwira ini memiliki iman tanpa hambatan, tanpa halangan, karena dia hidup di dalam kasih. Pertama, kasihnya adalah kepada hambanya. Yang kedua, dia menghormati orang tua-tua. Yang ketiga, dia membangun rumah ibadat bagi orang Yahudi. Yang keempat, dia mempercayai Yesus. Ia tidak memandang sesiapapun untuk mengatakan kasihnya. Sebagai seorang Kristen, seringkali kita berpikir bahwa mengasihi adalah sebuah pilihan. Kasih adalah sebuah pilihan. Kalau kita katakan, tak payahlah saya mengasihi dia. Orang ini sangat banyak menyakitkan saya. Orang ini tidak ngam dengan saya. Dan banyak kita memikirkan mendasarkan kasih dalam hati diri kita. Kalau orang kita merasakan kerugian. Tetapi sebenarnya kasih adalah perintah. Semakin sakit kita mengasihi orang itu, semakin kita belajar merendahkan diri. Ingat, semakin sakit kita belajar mengasihi orang itu, semakin kita belajar memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita. Yohanes 13 ayat 3, perintah baru yang Tuhan Yesus berikan adalah kita mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Jemaat Tuhan, kalau Yesus sudah memberikan dirinya, berkorban, mengosongkan dirinya, menjadi manusia, hidup di kalangan murid-muridnya dan umat Israel, dan datang sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, dan memberi diri berkorban bagi kita. Kenapa kita tidak dapat belajar seperti Yesus? Orang yang rendah hati akan memiliki kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Benar, saya belajar ini. Dan saya mengalami hal ini. Semakin kita memiliki kerendahan hati, kita akan memiliki kekayaan sejati. Semakin kita memiliki kerendahan hati dengan sesama kita dan orang lain, kita tidak perlu minta dihormati, tetapi secara otomatis mereka sangat menghormati kita, menghargai kita. Apalagi kita memiliki kehidupan, karena orang yang memiliki kerendahan hati, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menghargai dan mengasihi sama kita, menghargai keluarga kita, menghargai teman-teman kita, menghargai rekan seperjuangan di jemaat kita, menghargai rekan-rekan kita di tempat pekerjaan. Kalau Anda di tempat pekerjaan, ataupun di studi, ataupun di rumah, kadang-kadang pendapat Anda tidak disokong, ataupun jangan merasa sepertinya kita tidak dihargai. Tidak. Tapi mari kita melihat sesuatu dengan kasih. Kita menerima dengan tenang. Kita belajar bahwa mungkin ada kesilapan yang saya harus perbaiki. Mungkin ada hal-hal yang harus saya koreksi lagi. Sepanjang hidup kita, jemaat Tuhan,
kita belajar. Kita tidak pernah berhenti belajar. Belajar dan belajar, koreksi demi koreksi, hidup demi menghidupi. Amin. Nah, sifat-sifat kasih yang membentuk kerendahan hati, mari kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Nah, sifat-sifat ini yang harus kita bentuk dalam kehidupan kita sehari-harian. Kalau kita hanya nyanyi lagu ini tapi tidak pernah menerapkan dalam diri kita, kita sedang berbohong pada diri kita. Kita sedang munafik. Kita sedang berlakon. Tapi kalau benar ayat di 1 Korintus 13 ayat 4-7 ini mengoreksi diri Anda dan Anda menghidupinya, tidak perlu kita kasih tahu Anda berjaya sudah menerapkan dalam kehidupan. Orang di sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita sendiri akan melihat secara otomatis, secara otomatis dia tahu Anda sedang menghidupi nilai-nilai kasih. Amin. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah proses, tetapi proses itu harus dilalui setiap hari. Harus diproses. Harus menyangkal diri. Harus menyangkal kedagingan. Itulah proses-proses hidup kita. Hal yang kedua, sadar akan ketidaklayaknya kita. Kita harus sadar kita tidak layak. Kalau bukan karena Kristus kita tidak layak. Kalau bukan karena penebusan Yesus Kristus kita punya mendapat keselamatan. Lukas 7 ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Ya, perkataan ini. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Wira ini mengatakan kepada Yesus. Nah, ketidaklayakan kita melihat menggambarkan bahwa ketidakmampuannya kita, ketidakkesempurnaannya kita di hadapan Yesus Kristus. Dan saya percaya Pewira Romawi ini dia menganggap Yesus bukan hanya sebagai nabi, tapi dia menganggap Yesus itu sebenarnya orang yang berkuasa. Orang yang memiliki kuasa dan benar-benar anak Allah. Kenapa? Karakter Yesus. Pelayanan yang Yesus lakukan. Saya percaya dia mengenal perkataan-perkataan ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Disampaikan di rumah ibadat. Dan saya percaya dia mendengar dan dia benar-benar mengakui kekuasaan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Walaupun memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi, namun pewira ini datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dalam ketulusan hatinya, ia merasa tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus di rumahnya, sekalipun bagi orang-orang Yahudi dia layak untuk ditolong. Oke? Dia merasakan bahwa benar-benar jabatan, kekuasaan tingginya itu tidak dapat mendandingi kekuasaan dari Yesus Kristus. Tuhan menghendaki agar setiap kali kita datang pada Yesus, kita harus datang dengan kerendahan hati. Setiap hari, melalui doa kita, melalui tindakan kita, perbuatan kita. Kita harus menanggalkan pendidikan kita, status, kekuasaan, harta, dan lain-lain. Kita harus menyadari bahwa kita hanya layak di hadapan Tuhan karena kasih karunia. Kita dibenarkan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Amen. Ini harus kita ingat dan harus kita tahu setiap waktu. Kalau engkau belajar sampai pendidikan apapun, pekerjaanmu yang jabatan tinggi, gajimu yang besar, itu tidak menentukan keberhasilan hidupmu. Tetapi kalau engkau memiliki kerendahan hati, memiliki Kristus di dalam hidup Anda sudah berhasil di dalam kehidupan Anda. Dan sedang menuju keberhasilan yang lebih lagi. Kenapa? Ada satu orang ibu
ibu pastor cerita-cerita dengan saya. Kami sedang berbincang dengan satu benda di mana dia kata, kalau kita punyai motivasi di dalam kehidupan kita, tetapi dengan kerendahan hati, memiliki kerendahan hati dalam melakukan segala sesuatu, saya percaya Tuhan akan menuntun orang lain untuk memberkati Anda, untuk berjalan bersama dengan Anda, untuk memperhatikan hidup Anda. Wow, saya kata, benar. Kerendahan hati. Tidak perlu kita mengatakan, saya rendah hati, saya rendah hati. Tidak perlu. Tetapi itu terpancar dari hidup kita karena Kristus itu sudah tinggal diam di dalam diri kita. Kerendahan hati, bagaimana kita tahu orang itu memiliki kerendahan hati? Bukan berarti kerendahan hati, kamu datang ke rumah orang, kamu berdepan dengan saya, oh pastor, tunduk salam. Itu bukan kerendahan hati. Kerendahan hati akan terlihat di saat Anda sedang berdepan dengan tantangan, dengan kritikan, dengan ketidaknyamanan Anda. Di situ kerendahan hati Anda akan diperlihatkan, akan diuji. Oleh sebab itu, kita harus belajar dalam Roma 3 ayat 24. Namun demikian, dengan kasih karunia Allah yang dikaruniainya dengan rela, manusia dapat diperbenar melalui penebusan yang terdapat dalam Kristus. Yesus telah berjaya berdepan dengan manusia. Yesus sudah berjaya dengan percobaan dan ujian. Dengan sikap karakter, kerendahan hati Yesus mengosongkan diri. Dia berjaya menjadi Raja segala raja. Kita diberikan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, seterusnya, bagaimana kita sadar dan memiliki kerendahan hati? Yang pertama, saya penting, orang lain juga penting. Saya penting, orang lain juga penting. Filipi 2 ayat 3 mengatakan, hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih terutama daripada dirinya sendiri. Menghargai orang itu, menghormati dia, menjaga perasaannya, dan memiliki perdamaian di antara sesama. Dan bekerja sama dengan baik di antara sesama kita. Setiap orang di sekeliling kita sangat penting. Jangan anggap mereka tidak penting. Bahkan mereka yang menyapu di jalanan, mereka sebagai yang pembuang sampah, mereka itu penting. Kenapa? Tanpa mereka, kawasan itu tidak akan bersih. Tanpa orang yang membuang sampah kita, yang bekerja di alam flora yang membuang sampah itu, kalau mereka tidak bekerja, siapa yang memungut sampah kita? Betul? Jadi di dalam kehidupan kita, seluruh makhluk yang ada di dunia ini sangat penting. Punya kebersamaan, kebergantungan kita dalam melakukan segala sesuatu supaya berhasil. Jadi kita harus belajar menganggap siapapun mereka penting bagi kita. Yang kedua, semua manusia punya kelemahan. Ingatlah akan segenap kekurangan dan keberdosaan kita. Bukan untuk mengasihi diri atau merasa tidak berguna, melainkan agar kita memuja kebaikan Allah. Dan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, meskipun kita punya banyak kelemahan, anugerah Allah tetap berkelimpahan dalam hidup kita. Kita harus belajar kita punya kelemahan, ketidakmampuan kita. Tetapi kita harus ingat di dalam Yesus Kristus telah menebus kita. Jadi kita harus berkongsi dengan mereka bahwa kita semua ini berharga dan kita semua ini telah ditebus oleh kasih Yesus Kristus. Amen. Yang ketiga, Allah kita yang rendah hati menyukai dan memakai orang yang rendah hati. Okay? Tuhan kita menghargai dan sangat suka orang yang merendahkan hati. Karena orang yang merendahkan hati memiliki harta yang luar biasa, memiliki iman yang bisa mengguncangkan, seperti iman Powira ini tadi, iman yang tidak ada ditemui di antara orang Israel. Kita akan lihat selepas ini nanti. Nah, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam Yakobus 4 ayat 6, mengenakan sifat rendah hati memungkinkan semua rancangan Allah terjadi dalam dan
melalui diri kita. Ketika kita melepaskan semua kesombongan dan bersandar kepada Tuhan, Dialah yang akan menguatkan dan meninggikan kita dalam setiap tahap perjalanan hidup. Ini yang seperti saya katakan tadi, ketidakmampuan kita, penyerahan diri kita adalah bahwa kita sadar tanpa Yesus kita tidak mampu dan tidak layak. Yang ketiga, meneladani iman perwira Romawi. Lukas 7 ayat 6 hingga 7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, di dalam hal ini, dari awal kita sudah lihat bahwa iman perwira Romawi ini kita harus teladani karena karena kasih. Iman timbul daripada kasihnya. Dan ketidaklayakannya, kemampuannya di hadapan Tuhan. Membangun iman yang percaya bahwa Yesus punya kuasa menyembuhkan manusia. Oleh sebab itu, kenapa kita harus meneladani iman perwira Romawi? Yang pertama ada 4 hal adalah orang di bawahnya sangat penting, bukan sebagai objek atau hamba saja, tetapi dianggap sebagai teman, keluarga, dihargai, dikasih, dijaga, dirawat, diperhatikan dalam seluruh aspek hidup. Yang kedua, dia menghargai dan mempercayai bukan seagama dengannya. Dan saya percaya di saat dia tahu bahwa ketidaklayakannya di hadapan Tuhan, dia menanggalkan statusnya dan mempercayai orang Yahudi, yaitu Yesus Kristus, untuk menyembuhkan hambanya. Boleh saja dia datang kepada para tabib, datang kepada ahli-ahli perubatan yang ada, ataupun kepada ahli-ahli jampi yang boleh menyembuhkan, tetapi dia tahu kemurnian dan dia tahu kekuasaannya pada Yesus menjaminkan bahwanya pasti hambanya sembuh. Yang ketiga adalah iman akan Yesus dapat menyembuhkan dan memberikan kehidupan. Iman akan Yesus dapat memberikan kesembuhan dan memberikan kehidupan. Kenapa? Saya percaya dia sudah telah mendengar pelayanan Yesus. Dan dia percaya dengan mengatakan saja hambanya sembuh. Dan yang keempat, memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati. Wow, luar biasa. Apakah kita sudah punya ciri-ciri seperti perwira Romawi ataupun belum? Kalau belum, mari kita dari sekarang kita belajar dan bangun dalam diri kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kerendahan hati terbentuk di saat kita membuka diri kita, mengosongkan diri kita dengan mengosongkan diri kita ataupun menanggalkan keegoan dan kesombongan kita, tetapi kita membiarkan kebenaran firman Tuhan membentuk diri kita dengan nilai-nilai kasih itu tadi. Seperti yang saya pertama katakan, tidak mudah, benar. Tetapi kalau Anda berjaya, itu akan secara automatically hidup tinggal diam di dalam diri kita. Amen. Saya mengakhiri firman Tuhan ini dalam Kolose 3 ayat 12. Memiliki sifat Kristus yang selalu siap memberi makan yang lapar, menebat yang terluka, maksudnya mengobati orang yang terluka, dan mengubarkan harapan yang baru yang sedang putus asa.
Oleh sebab itu dalam Kolose 3 ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amen. Kalau sebelum ini Anda memiliki karakter yang kasar, perlahan-lahan ubah dia menjadi kelemah lembutan. Kalau selama ini ada karakter yang dimana kita tidak memiliki belas kasihan, mari kita mulakan dari hal yang kecil, membangun hidup yang penuh belas kasihan. Kalau sebelum ini kita tidak punya sikap kesabaran, mau hal itu hari itu juga, mari kita belajar memiliki kesabaran dan tenang di dalam hati Tuhan. Saya sentiasa belajar di mana ketaatan kita dengan kebenaran firman Tuhan membangun kesetiaan. Kesetiaan kita akan membangun kesabaran di dalam Yesus Kristus. Karena dalam segala sesuatu dalam hidup kita, di saat kita semakin berserah dengan Tuhan, kita semakin serupa dengan Kristus. Mari saya membawa kita respon dengan kebenaran firman Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau, Bapa yang baik. Kami belajar bagaimana memiliki kerendahan hati. Kami belajar pada sikap iman Pawira Romawi ini. Bapa, ajar kami supaya kami memiliki kerendahan hati. Ajar kami supaya kami belajar untuk mudah dikoreksi. Belajar untuk memiliki kelemah lembutan. Kami belajar untuk memiliki kesabaran, ketenangan, dan damai dalam Yesus Kristus. Punya belas kasihan. Pakai kami Tuhan, pandangan mata kami, tangan kami, kaki kami untuk melayani-Mu. Melayani orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Supaya kami bagian terlibat dalam kasih Kristus dan kami dapat mempraktikkan kebangunan kerendahan hati terbangun di dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur dan kebenaran ini menjadi penerapan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Saya percaya kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan bertemu lagi pada minggu akan datang. Tetap bersemangat, tetap terus antusias di dalam Tuhan, dan tetap menjaga diri Anda. Jangan lupa ikut SOP. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati lewat daripada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Bong sebentar tadi. Amin. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada minggu ini, mari saya bawa kita untuk mendengar info gereja kita pada minggu ini dan tetap fokus. Info gereja kita yang pertama ialah persekutuan doa. Persekutuan doa kita akan diadakan pada hari Isnin jam 8.30 malam di aplikasi Zoom. Bagi mereka yang tidak mempunyai aplikasi Zoom, kita boleh download di Google Play Store ataupun Apple Store. Dan link untuk mengikuti persekutuan doa ini akan di-sharekan di grup WhatsApp keluarga besar SIB ini. Saya juga menggalakkan kita untuk membawa rakan-rakan kita yang lain mengikuti persekutuan doa kita ini bagi membangun mesbah doa dan berkongsi berkat yang diberikan oleh Tuhan ke dalam kehidupan kita pada setiap hari. Saya percaya Tuhan sentiasa memberkati kehidupan kita. Amin. Baiklah, info gereja kita yang kedua ialah ibadah gereja kita. Saya percaya kita semua rindu untuk beribadah bersama-sama di gereja kita SIB Nilai. Jadi saya membawa berita gembira kepada jemaat Tuhan semua bahawa gereja kita akan dibuka pada 18 Oktober 2020, iaitu pada hari Minggu jam 10 pagi. Dan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah dan warga emas yang berumur 70 tahun ke atas tidak digalakkan untuk mengikuti ibadah gereja kita pada hari tersebut. Info gereja kita yang ketiga ialah wang persembahan dan wang persepuluhan. Wang persembahan kita boleh transfer kepada bendahari gereja kita, iaitu Sis Bibika, dan info bagi online transfer wang persepuluhan kita boleh dirujuk kepada slide yang telah disediakan. Baiklah, kita telah sampai di penghujung ibadah online kita pada minggu ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa.
Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan karena Kau telah memberikan kesempatan sekali lagi kepada kami pada minggu ini ya Tuhan untuk bersama-sama mengikuti ibadah online pada hari ini ya Bapa. Bapa, terima kasih juga Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh Pastor Bong sebentar tadi ya Bapa. Biarlah firman tersebut berbuah dan bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman Kau terus menjadi panduan hidup kami ya Bapa. Bapa, bagi anak-Mu yang tidak berkesempatan untuk mengikuti ibadah online kami pada minggu ini ya Bapa, Kau terus berkati mereka juga Bapa. Kau terus berkati dan lindungi mereka ya Tuhan, walau dimanapun mereka berada Bapa. Walaupun di mana mereka berada Bapa. Biarlah tangan-Mu memimpin dan melindungi setiap langkah mereka ya Tuhan. Bapa, bagi hamba-Mu Pastor Bong yang telah menyampaikan firman Kau sebentar tadi ya Tuhan, Kau berkati dia juga Bapa. Kau penuhilah setiap keperluan dia ya Tuhan, agar dia terus berkecukupan di dalam nama Engkau ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami juga Bapa. Kau terus berkati mereka ya Tuhan. Kau terus beri hikmat kepada mereka ya Bapa untuk membangunkan gereja kami ya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Kau tahu bahawa gereja kami akan dibuka semula pada 18 Oktober ini ya Bapa. Kami serahkan pembukaan gereja kami Bapa ke dalam tangan Kau Tuhan. Biarlah setiap rencana yang telah kami rancang Tuhan sesuai mengikut kehendak Engkau juga Bapa. Bapa, biarlah segala perancangan yang telah kami rancang Tuhan diberkati dan berkenan di dalam hati Engkau juga Bapa. Bapa, bagi negara kami yang mengalami masalah COVID-19 ini ya Tuhan, kami percaya Engkau terus memberi kesehatan yang luar biasa kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan bagi mereka yang kesakitan juga Bapa, kami percaya Engkau akan menyembuhkan mereka dan kuasa Engkau tidak melebihi dari segala kuasa ya Bapa. Bapa, biarlah nama-Mu dipermuliakan Bapa, dan bagi aktiviti kami seterusnya ya Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan Kau ya Bapa. Dan kami percaya Kau akan menyertai setiap langkah kami ya Bapa, dan Kau akan menuntun kami juga Tuhan. Bapa, kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.